Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya teman-teman. Sekarang saya ganti mau isi tantangan menabung. Wes tak siapkan anggarannya kurang lebih ada 115.000. Nanti bakal tak bagi-bagi ke 5 challenge mulai dari 300 envelope sampai dengan 2000-an. Nah, kali pertama yang aku mau isi adalah 300 envelope. Minggu ini bagiannya 6 amplop dan masing-masing amplop diisi dengan 1 lembar uang kertas. Sekedar info aja buat teman-teman yang barusan bergabung di video ini, dan buat bunda yang kemarin itu tanya pengisian tabungan saya itu dilakukan 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali. Jadi untuk menabung sistem sinking fund saya yang kemarin barusan diisi yang 13 kategori itu sama 5 challenge yang hari ini mau saya isi, ngisinya dalam 1 minggu 1 kali ya bunda. Jadi dalam 1 bulan itu 4 kali pengisian. Nah, 300 envelope minggu ini bagiannya 6 lembar uang pecahan 5 ribuan. Jadi untuk nominalnya itu tergantung dengan gaji di minggu tersebut, tidak selalu sama. Terkadang saya isinya random, pecahan 20.000, 10 dan 5.000. Terkadang juga cuma 10 ribuan dan kadang juga kayak gini 5 ribuan doang. Jadi tinggal gajinya di minggu tersebut ya bun, tidak selalu sama. 5 tantangan menabung yang bakalan saya isi, termasuknya tuh tidak ada target atau belum ada tujuannya akan dikemanakan ketika penuh. Kalau yang tabungan sistem sinking fund 13 kategori kemarin kan sudah jelas, di masing-masing ziplock itu sudah ada tujuannya akan dikemanakan. Jadi pentasarupannya itu sudah ditentukan sejak awal menabung. Nah, untuk yang sistem 5 tantangan menabung ini, yang sistem challenge ini menurut saya lebih efisien tanpa target. Tetapi meskipun belum ada target tujuannya untuk apa, tetap harus ditelatenin dan dikonsistenin, bahkan sesekali harus dipaksa. Loh bunda, kok nabung terpaksa? Emang nabung boleh kita memaksakan diri? Bener banget, jadi terkadang menabung itu memang harus kita paksa ya teman-teman. Ada beberapa alasan yang mendasarinya, kurang lebih setahu saya. Yang pertama, dana darurat. Sebab adanya kita butuh pada dana darurat. Kalau dari sekarang kita memaksakan diri untuk menyediakan suatu tabungan meski belum ada tujuannya, tapi itu mesti ada manfaatnya. Misalkan gini, apabila terjadi kerusakan pada motor dan butuh servis, sedangkan kita mungkin lupa menganggarkan sebagian gaji untuk servis motor, atau kita belum menganggarkan sebagian gaji untuk keperluan motor, maka kita bisa pakai uang tabungan. Salah satunya tabungan yang belum ada tujuannya tadi. Nah, untuk pengisian 6 amplop sudah selesai. Kita bakalan gabungin sama teman-temannya dan alhamdulillah ini sudah terkumpul kurang lebih ada 21 amplop yang mulai saya jalankan dari bulan Mei hingga bulan Juni minggu ketiga ini. Selanjutnya aku bakalan isi 4 tantangan menabung sisanya, yaitu 20 amplop, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, dan 2 ribuan, yang semuanya terkumpul dalam binder planner ya teman-teman. Ini aku keluarin semuanya biar lebih memudahkan dan berbeda dengan video-video sebelumnya, biar videonya itu tidak monoton ke situ aja, supaya yang lihat juga enggak bosen. Nah, ini sekalian aku bagi-bagi bagiannya untuk challenge 20 ribuan. Minggu ini ada 2 lembar uang 20 ribuan. Terus di challenge 10 ribuan bagiannya 3 lembar uang 10 ribuan. Nah, sambil masukin uangnya ke dalam ziplocknya masing-masing, kita lanjutin sharing yang tadi. Kenapa sih terkadang kita harus memaksakan diri untuk menabung? Yang kedua adalah, alasan yang kedua, adanya kita butuh pada dana pengeluaran tahunan. Mau ataupun tidak mau, dalam 1 tahun kita pasti akan bayar yang namanya pajak motor atau pajak mobil, mungkin juga pajak tanah, terus adanya renovasi rumah. Kalau kita sudah siapkan anggarannya untuk masing-masing kebutuhan tadi, pasti sudah sangat menyenangkan. Tapi kalau belum, kita bisa memakai uang tabungan. Salah satunya juga tabungan yang belum ada tujuannya tadi ya teman-teman. Challenge 20 ribuan bagiannya 2 lembar uang 20 ribuan. Jadi harus memberi warna pada 2 hati.
2 gelembung. Dan ini masih kurang 5 lembar lagi, insya Allah bakalan goals. Alasan ketiganya, kita butuh pada dana yang pengeluarannya itu lumayan besar. Misalkan kalau kita belum menyiapkan anggaran untuk anak tuh masuk sekolah, seperti yang sebentar lagi kan ya, anak-anak pasti masuk ke tahun ajaran baru. Untuk anak-anak yang mungkin sudah di SD misalkan kelas 1 tinggal naik kelas 2 kan bayarnya tidak terlalu banyak. Tapi untuk anak-anak yang dari PAUD dia mau naik ke sekolah dasar, atau yang dari sekolah dasar ke sanawiyah, SMP, atau yang dari SMP ke SMA atau aliyah, itu pasti membutuhkan dana yang lumayan besar. Apabila kita belum menyiapkan dananya atau mungkin dananya kurang cukup, kita bisa menggunakan uang tabungan kita. Sambil diselang-selingin videonya sambil diselang-selingin ya teman-teman. Jadi untuk challenge 10 ribuannya minggu ini bagiannya 3 lembar, harus mencoret 3 hati. Untuk challenge ini kan barusan mulai, jadi baru terkumpul kurang lebih 12 hati. Sedangkan goalsnya itu di 1 juta, jadi masih banyak banget. Alhamdulillah sudah terkumpul 120 ribu. Meskipun kita bukan orang negeri, yang maksudnya masa tua kita bakalan ditanggung negeri ya teman-teman. Tapi kalau kita sudah punya tabungan sendiri, maka kita tidak perlu takut masa tua kita nanti. Dengan penjelasan seperti yang kemarin sudah saya sharing kepada teman-teman semua, rezeki memang Allah sudah yang tanggung. Tapi kenapa kita tetap harus nabung? Jadi kalau pengen tahu jawabannya buat yang baru bisa dilihat di video sebelum ini ya. Jadi insya Allah tabungan apa saja, baik itu yang sudah ada target tujuannya ataupun yang belum ada target tujuannya, akan membuat kita nyaman baik sekarang maupun di masa yang akan datang ya teman-teman. Mohon dimaafkan apabila penjelasan untuk kali ini kurang maksimal, dikarenakan badan saya belum fit sepenuhnya. Tetapi untuk keuangan semua harus tetap berlanjut. Jadi saya bikinnya sebisanya saya aja ya teman-teman. Semoga teman-teman gak ada yang kecewa. Dan buat yang barusan aja mengatur keuangannya, jangan lupa untuk tetap semangat memulai, untuk terus diatur terus gitu keuangannya. Apabila masih kurang baik, diperbaikin lagi. Di sini saya juga masih sama-sama belajar sama teman-teman semuanya. Bukan berarti saya udah paling jago gitu ya. Di sini kita sama-sama belajar, oke? Nah, yang terakhir di challenge 2000-an minggu ini bagiannya sedikit agak lumayan dikit maksudnya. Biasanya kan di atas 5 lembar, tapi untuk minggu ini bagiannya hanya 3 lembar. Sebenarnya sih cuma 5.000 sisanya ya teman-teman. Tapi berhasil membujuk Pak Su untuk tukaran duit. Jadi alhamdulillah dapat tuh 1 lembar lagi uang 2000-an. Jadi totalnya ada 3 lembar ya teman-teman. Harus memberi warna pada 3 bata. Nah kalau udah, kita masukin ke dalam ziploknya. Alasan yang kelima atau yang terakhir, kenapa sih nabung itu harus kita paksa? Yaitu kita pasti butuh dana untuk bikin bisnis sendiri. Punya bisnis sendiri maksud saya. Jadi misalkan sekarang kita masih kerja dengan orang lain, masih kerja di kantornya orang, masih kerja di tokonya orang, suatu saat nanti entah 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, kita pasti punya keinginan pengen jadi bos, pengen punya bisnis sendiri gitu ya teman-teman. Nah suatu saat nanti ketika kerentek itu datang, kita belum punya modal yang memadai atau modalnya kurang, kita bisa pakai uang tabungan yang saat ini sedang kita jalankan. Pada intinya, semua hal yang berkaitan dengan menabung, baik yang ada tujuannya atau yang belum ada tujuannya, itu semuanya baik. Yang tidak baik adalah menghambur-hamburkan uang. Kurang lebihnya gitu ya teman-teman. Nah, dikarenakan semua tabungan sudah terisi dengan baik, saya kembalikan lagi ke binder plannernya. Video saya cukup sampai sini dulu. Semoga teman-teman bisa mengambil beberapa hal yang sifatnya bermanfaat di video kali ini.
Apabila masih ada kurangnya saya mohon maaf. Ada buruknya tolong dibuang saja, jangan diambil. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah setia nontonin video ini sampai akhir. Jazakumullah khairan asal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa lagi in the next video ya.